Ini adalah Grasdale Feedlot di Queensland, Australia. Ada sekitar 85.000 sapi yang digemukkan di sini. Sementara ini adalah Panhandle Feedlot di Texas, Amerika Serikat dengan total 26.000 ekor sapinya. Dan berikutnya ada 46.000 sapi yang digemukkan di sini di JBS Feedlot, Brazil. Pada tempat-tempat seperti ini di seluruh dunia, baik itu dalam skala besar maupun kecil, entah itu untuk daging atau susunya, hewan yang kita sebut sebagai sapi dibatasi ruang geraknya, lalu diberi pakan secara intensif sesuai keinginan pemiliknya. Sementara sisanya dilepas di padang gembala mencari pakan sesuai keinginannya, yang juga akan berakhir sama, yaitu untuk memuaskan kebutuhan perut manusia. Tapi sebelum sapi menjadi jinak, mudah diatur, dan terkadang terlihat menyedihkan seperti sekarang, mereka sepertinya adalah hewan yang benar-benar liar, terpisah jarak dari manusia, dan hidup di jalan mereka sendiri. Lalu bagaimana bisa hari ini lebih dari 98% populasi sapi yang begitu besar sepenuhnya ada di bawah pengaruh sekelompok kecil manusia untuk melayani kebutuhan manusia-manusia yang lain di muka bumi? Dan ini adalah cerita perjalanan salah satu mamalia besar paling pasrah di dunia, yang kini cerita hidupnya hampir seluruhnya diatur oleh kehendak makhluk-makhluk yang mungkin sedikit serakah, seperti kita, manusia. Pengetahuan yang paling umum meyakini bahwa sapi didomestikasi secara mandiri oleh manusia dari mamalia yang disebut Aurok di wilayah Eurasia dan Asia Timur sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dari sinilah dua garis besar keturunan sapi modern akhirnya berhibridisasi. Aurok atau Bos primigenius merupakan spesies sapi besar yang telah punah. Mereka pernah menghuni Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Aurok diyakini sebagai nenek moyang dari sapi ternak domestik. Dan secara genetik, bison Eropa modern juga mewarisi garis keturunan dari Aurok. Aurok terakhir bertahan hidup di Eropa hingga tahun 1627 sebelum akhirnya mati di hutan Jack Torov, Polandia. Selama revolusi Neolitik yang terjadi pada awal Holocene, para peneliti menyebut bahwa setidaknya terjadi dua peristiwa domestikasi Aurok. Satu terkait dengan subspesies India yang mengarah ke sapi zebu, dan yang lain terkait dengan subspesies Eurasia yang mengarah ke sapi Taurus. Pada sapi modern, banyak ras berbagi karakteristik Aurok, seperti warna gelap dan terang, serta bentuk tanduk. Spesies liar lain dari subfamili Bovinae yang juga diduga mempengaruhi pembentukan hibrid sapi modern adalah kerbau liar, gaur, yak liar, dan banteng. Menurut studi genetika terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Molecular Biology and Evolution, semua sapi merupakan keturunan dari setidaknya 80 hewan yang didomestikasi dari sapi liar Aurok di Timur Dekat sekitar 10.500 tahun yang lalu. Hal ini juga diperkuat dengan hasil ekstraksi DNA dari tulang sapi domestik yang digali dari situs arkeologi di Iran. Situs-situs ini terbentuk di masa-masa awal manusia mulai melakukan proses pertanian, serta berada di wilayah tempat ternak pertama kali didomestikasi. Namun ada hal yang memperumit masalah asal-usul sapi, yaitu kemampuan mereka untuk kawin silang dengan spesies lain yang berkerabat dekat. Tidak hanya antar spesies, subspesies, atau ras, misalnya antara sapi Taurus Eurasia dan sapi zebu Asia Timur, namun juga antara salah satu atau keduanya dan beberapa anggota genus Bos yang lain, seperti yak, banteng, dan gaur. Ras hibrida seperti Buffalo bahkan dapat terjadi karena perkawinan antara sapi Taurus dan salah satu spesies bison, sehingga bison juga bisa dianggap sebagai bagian dari genus Bos. Hal ini kemudian memunculkan argumen paling mendasar yang biasa digunakan untuk membantah bahwa Aurok adalah nenek moyang dari sapi modern, karena diketahui bahkan Aurok sendiri pernah hidup berdampingan dengan ternak sapi domestik di Eropa sebelum mereka betul-betul dinyatakan punah. Pengurutan DNA purba dari fosil Aurok juga menunjukkan adanya perbedaan besar dalam mtDNA yang mengarah pada kesimpulan bahwa perkembangan sapi modern justru disebabkan oleh penggabungan berulang-ulang Aurok liar ke dalam kawanan sapi peliharaan domestik, sehingga memunculkan spesies baru yang disebut Bos Taurus, penghasil ras sapi perah dan pedaging yang paling umum kita kenal sekarang. Kecuali pengurutan geografi asalnya, pada akhirnya tidak ada jalan tengah yang benar-benar disepakati tentang asal-usul sapi domestik. Meskipun Aurok diajukan sebagai kandidat teratas, tapi pada hakikatnya kita belum benar-benar tahu. Akan tetapi, kisah perjalanan dari sapi domestik di dunia baru akan menjelaskan sudut pandang berbeda yang membuat manusia menjadi sangat terobsesi dengan mereka.
Tanpa bermaksud mengesampingkan penyebarannya juga sangat penting di masa kerajaan Mesir kuno atau bagaimana bangsa Indo-Aryan menjadi inisiator domestikasi lebih lanjut sapi di Asia Timur. Namun bangsa Yunani kuno adalah kelompok manusia pertama yang mungkin memperlakukan sapi sebagai ternak seutuhnya, mirip seperti sekarang. Dan sedikit berbeda dengan orang Mesir kuno, mereka benar-benar menyebarkannya ke hampir separuh permukaan bumi. Bagi mereka, sapi bukan hanya terkait dengan kebutuhan gizi dan perut, tapi lebih dari itu, sapi juga identik sebagai hewan untuk pengorbanan atau persembahan keagamaan. Bisa dibilang, kemanapun orang Yunani membentuk kelompok baru, mereka akan membawa sapi bersamanya. Dimulai dari periode tahun 400 sebelum Masehi, orang Yunani kerap mengorbankan darah dan daging sapi dalam ritual pada hari-hari yang dianggap sakral. Periode itu membuat status sapi dianggap menjadi semakin penting. Di bawah Alexander the Great, kekuasaan Yunani kuno menyebar mulai dari Eropa hingga ke Asia Timur. Kebudayaan yang terkait dengan Yunani kuno juga ikut menyebar, termasuk sapinya. Orang-orang di seluruh Eropa dan sebagian Asia mulai memandang sapi sebagai hewan yang penting dan suci. Jeremy McLerney, penulis buku The Cattle of the Sun, Cows and Culture in the World of Ancient Greeks, menulis dalam bukunya bahwa pengaruh orang Yunani dan sapinya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Orang Yunani kuno mengenalkan sapi sebagai hewan kurban dan persembahan suci untuk dewa. Orang Yunani kuno juga menyebarkan budaya mengkonsumsi susu sapi dan daging sapi. Bahkan mereka juga mempopulerkan kembali budaya lama yang menganggap status sapi, termasuk hewan ternak lain seperti domba dan ayam, sebagai alternatif mata uang dan simbol kekayaan. Dengan kata lain, orang Yunani kuno mungkin bertanggung jawab atas sebagian besar status sapi di zaman modern ini. Maju jauh ke abad pertengahan akhir di Eropa, tatkala status ternak sapi sudah lebih stabil, bangsa Eropa melalui para penjelajahnya mulai mengenalkan sapi domestik ke tempat-tempat yang sama sekali baru. Diawali dari tahun 1493, Christopher Columbus membawa dan memperkenalkan sapi Longhorn ke benua Amerika, yaitu sapi yang merupakan keturunan langsung dari sapi Longhorn Afrika yang dikembangbiakan di Spanyol. Sapi Longhorn kemudian hari dikenal sebagai Texas Longhorn. Mereka merupakan ras sapi yang resisten terhadap kekeringan dan mampu bertahan dengan sedikit makan di lingkungan yang keras. Sifat-sifat sapi Longhorn yang kuat membuat perkembangbiakan mereka tumbuh pesat selama beberapa abad berikutnya, sebelum tempatnya digantikan oleh ras sapi unggulan lain dari benua Eropa. Jika kita bergeser ke Asia Tenggara, tepatnya Indonesia, penjajah Belanda juga memiliki peran besar dalam mempengaruhi gen dari ras sapi modern Nusantara, karena merekalah yang pertama kali memperkenalkan ras sapi Onggole dari India ke Pulau Sumba pada awal abad ke-20, yang gennya masih banyak diwarisi oleh sapi domestik Nusantara hingga hari ini. Namun yang perlu diingat bahwa orang-orang Nusantara juga jauh lebih dulu melakukan domestikasi terhadap sapi, seperti sapi Bali atau Bos Sondaicus yang merupakan keturunan langsung dari spesies banteng Bos javanicus, yang status domestikasi awalnya diduga terjadi di Pulau Bali pada pertengahan milenium pertama Masehi. Karena letak geografi, sapi Bali diduga juga mempengaruhi beberapa ras sapi asli Indonesia lainnya, seperti sapi Jawa dan sapi Madura. Sapi Onggole bersama sapi Bali, sapi Madura, sapi Jawa ditambah ras sapi Eropa yang disilangkan satu sama lain, akhirnya menghasilkan banyak keragaman terhadap peternakan sapi modern paling awal di bumi Nusantara. Walaupun pada akhirnya, di era yang lebih modern seperti sekarang, lebih banyak peternak yang menganggap bahwa ras sapi murni dari Eropa lebih unggul daripada sapi lokal. Selanjutnya, cerita sapi berkembang senada di seluruh dunia, seperti penjajah atau penjelajah yang memperkenalkan ras sapi Eropa ke dunia baru, yang kemudian disilangkan dengan berbagai ras sapi lokal yang lebih dulu eksis, menghasilkan banyak keragaman ras yang berbeda dengan ciri unik dan keunggulannya masing-masing. Bahkan di zaman yang lebih modern seperti sekarang, persilangan antar ras dan subspesies yang berkerabat dekat juga menjadi lebih mungkin, menyebabkan begitu banyaknya ras sapi unggulan baru yang diperkenalkan ke peternakan di seluruh dunia. Dan kita akhirnya sampai pada angka bahwa ada sekitar 1,5 miliar sapi yang diternakan pada tahun 2022 di seluruh dunia. Jumlah yang sangat besar untuk mamalia besar yang penurut, yang terlepas dari apapun perdebatan dan kontroversi di baliknya, dengan begitu luar biasa telah berperan besar dalam peradaban dan cerita panjang umat manusia.